Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, salam. Sekali lagi salam. Ada sukacita, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang boleh berkenan memuji Tuhan, menyembah dan memuliakan Tuhan. Kita bersaksi bagaimana kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Setelah sekian lama kita tidak berjumpa, di awal Februari tahun ini kita kembali berjumpa, beribadah bersama. Ya, selama ini ada teman-teman lain yang melayani di sini. Baru kali ini lagi saya datang dan melayani di sini. Mungkin ada yang ingat sama saya, ada juga yang belum kenal mungkin. Saya Pendeta Jibrail Bengu. Ya. Saya Pendeta Jibrail Bengu. Selain saya dosen di STP Terpadu, saya juga pendeta atau gembala di Gereja Betel Indonesia Kampung Baru. Kalau bapak pernah lewat Kampung Baru, ada gereja di tengah-tengah Kasih Agape. Saya gembala di situ dan bersyukur sampai hari ini Tuhan kasih kekuatan bagi saya untuk terus melayani dan menyampaikan kebenaran. Baik, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya rindu kita baca kebenaran firman Tuhan hari ini dari Lukas pasal 8. Lukas pasal yang ke-8 ayat 22 hingga ayat yang ke-30. Saya baca firman Tuhan untuk kita semua. Lukas 8 ayat 22 hingga ayat yang ke-30. Demikian bunyi firman Tuhan. Angin ribut diredakan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama dengan murid-muridnya dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah tofan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang danau, seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuk oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, berteriaklah lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu, tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus pun bertanya kepadanya, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Amin. Buat pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ada dua peristiwa yang terjadi di sini. Yang pertama, angin ribut diredakan. Yang kedua, orang yang kerasukan setan disembuhkan. Apa hubungannya kedua peristiwa ini? Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tentu di sini ada hubungan. Yesus berlayar ke Gerasa, ke seberang danau Galilea. Untuk apa Yesus ke sana? Tentu satu tujuan Yesus, yaitu untuk menyembuhkan orang yang kerasukan setan ini. Tetapi apa yang terjadi di sini? Pada waktu Yesus dan murid-muridnya menyeberang
apa yang terjadi? Angin tofan turun. Danau Galilea itu, Bapak Ibu saudara-saudara, itu danau dan tidak ada gelombang di sana. Tapi hari itu tiba-tiba ada gelombang, ada angin tofan, gelombang seperti laut, dan dikatakan perahu mereka hampir tenggelam. Bapak Ibu tahu apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Tentu kita bertanya di sini, apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Penyebab kunci danau dan angin tofan itu bergelora di Galilea karena iblis atau setan yang merasuk orang yang ada di Gerasa ini. Dia mengirimkan kuasanya untuk menghalangi Yesus tiba di Gerasa. Amin Bapak Ibu. Amin. Supaya bila perlu orang ini jangan disembuhkan. Itu sebabnya iblis menghalangi perjalanan Yesus dan murid-muridnya. Mendatangkan angin dan gelombang menghalangi perjalanan mereka untuk tiba di Gerasa. Tetapi firman Tuhan berkata di sini, Yesus menghardik angin dan danau itu sehingga tenang seketika. Ini menunjukkan bahwa Yesus itu penguasa sorga dan penguasa bumi. Amin. Dia penguasa air, penguasa lautan. Dia menguasai segala-galanya karena dia adalah pencipta. Itu Tuhan Yesus. Makanya ketika dia perintahkan angin diam, gelombang diam, maka semuanya diam. Yesus memiliki kuasa yang luar biasa. Dan ketika Yesus tiba di Gerasa, seorang laki-laki muncul. Laki-laki yang dikatakan oleh Alkitab kerasukan setan. Namanya Legion. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Legion, kalau dalam bahasa Yunani itu, Legion itu artinya kami banyak. Kalau dalam pasukan Romawi, satu legium itu pasukan tentara. Satu legium itu terdiri dari 6 sampai 7.000 tentara, satu legium. Bisa dibayangkan kalau laki-laki ini bilang, nama saya legium karena kami banyak. Satu legium. Artinya begini, bisa diperkirakan setan yang merasuk laki-laki ini bisa 6.000 atau 7.000 setan. Makanya orang ikat dia dengan rantai, dengan tali, putus semua. Bayangkan, artinya begini, kekuatan setan itu juga besar, tidak bisa dianggap remeh. Tidak bisa dianggap remeh. Tapi di sini kita melihat, ketika ia berjumpa dengan Yesus, pasukan setan yang besar itu dikalahkan dan dihancurkan oleh Tuhan. Amin. Amin. Sehingga laki-laki yang bernama Legion itu tadi disembuhkan oleh Tuhan. Kalau mau dikatakan sebenarnya laki-laki itu bukan bernama Legion, tapi setan yang ada di dalam laki-laki itu yang disebut Legion karena jumlah mereka sangat banyak. Saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, sampai ketika Yesus berada di situ, setan-setan itu berkata, "Hai Yesus anak Allah yang maha tinggi, apa urusanmu dengan kami? Kalau bisa jangan hukum kami sebelum waktunya. Kalau bisa suruh kami masuk ke dalam babi-babi itu." Dan di sini Bapak Ibu sekalian, laki-laki ini disembuhkan oleh Tuhan. Dan setan itu keluar dan dikatakan, ia masuk ke dalam babi-babi, ribuan ekor babi mati karena kerasukan Legion. Saya hanya mau sampaikan begini. Mungkin Bapak Ibu bilang begini, Tuhan Yesus ini tidak ekonomis. Kasihan itu pemilik babi, gitu ya. Kasihan itu pemilik babi. Gara-gara satu orang yang diselamatkan, babi yang ribuan ekor itu mati semua. Saya hanya mau bilang begini, bahwa manusia satu orang lebih berharga dari 4.000 ekor babi. Amin. Amin. Manusia satu orang lebih berharga dari ribuan babi yang mati itu. Lebih baik satu orang diselamatkan
Itu yang Tuhan Yesus mau katakan kepada saya dan saudara. Manusia seseorang itu lebih berharga di mata Tuhan daripada babi-babi yang mati di dalam danau itu. Itu sebabnya ia harus menyeberang danau Galilea, walaupun dalam angin topan dan gelombang, hanya untuk menyelamatkan satu orang ini. Walaupun nyawa taruhannya, tapi di sini kita melihat bagaimana Tuhan berusaha hanya datang dan mencari satu orang yang kerasukan 7.000 setan itu atau 6.000 setan itu, supaya ia dilepaskan dan disembuhkan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di sini kita melihat bagaimana cara Tuhan mencari saya dan saudara. Amin. Amin. Dia datang mencari manusia dengan cara yang luar biasa. Dia sebenarnya pencipta alam semesta ini, pencipta air, danau dan angin dan segala isi dunia. Sehingga ketika ia perintahkan angin dan danau, langsung diam. Langsung diam danau Galilea, karena dia yang cipta. Artinya begini Bapak Ibu sekalian, kalau Tuhan mau merubah seseorang, tidak ada yang mustahil baginya. Amin. Amin. Kalau orang di Gerasa ini disembuhkan oleh Tuhan, diubah oleh Tuhan, saya sungguh percaya saya dan saudara pun bisa diubah oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu pernah dengar kisah Saulus atau Paulus, Rasul Paulus yang membunuh orang-orang Kristen? Satu waktu ia berangkat ke Damsyik. Sampai di tengah jalan, Tuhan Yesus menampakkan diri kepadanya dengan cahaya dari langit. Dan Paulus tersungkur. Kemudian Tuhan Yesus berkata begini, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan Saulus bilang, siapakah engkau Tuhan? Kemudian Tuhan Yesus bilang, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Dan hari itu, butalah Paulus selama 3 hari. Kemudian Tuhan menyuruh Ananias untuk menyembuhkan Paulus. Dan hari itu, Paulus bertobat. Dari seorang penjahat menjadi seorang rasul. Amin. Dari seorang penjahat menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang pendeta, menjadi seorang pelayan Tuhan yang luar biasa. Artinya begini, di mana Yesus hadir dan menjumpai seseorang, di situ ada perubahan yang luar biasa. Saya sungguh percaya hari ini, dia ada di sini. Yesus ada di sini. Dan dia sedang menjumpai saya dan saudara. Siapapun kita yang dijumpai oleh Tuhan melalui kebenaran ini, maka dia akan merubah saya dan saudara. Amin. Manusia tidak bisa ubah saya dan saudara. Suami istri kita tidak bisa rubah saya dan saudara. Tapi ketika kita berjumpa dengan Tuhan, Tuhan ubah kita. Tuhan ubah kita. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, setan itu tidak ingin saya dan saudara berubah. Setan itu tidak ingin kita sembuh. Sama seperti legion ini. Makanya dia kirim angin, dia kirim gelombang, membuat danau Galilea gelombang. Hanya untuk menghalangi perjalanan Yesus menyembuhkan laki-laki di Gerasa itu. Setan tidak ingin kita terlepas. Setan tidak ingin kita sembuh. Tapi Tuhan mau saya dan saudara sembuh. Amin. Tuhan mau saya dan saudara diubahkan oleh Tuhan. Tuhan mau kita dipulihkan. Saya sungguh percaya ketika kita berjumpa dengan kebenaran ini, maka kita akan menjadi orang-orang yang dibebaskan. Apa masalah saya dan saudara hari ini? Apa persoalan kita? Apapun pergumulan kita? Angin ributkah? Gelombang danau Galilea kah? Seberat apapun persoalan saya dan saudara, seberat apapun beban kita, ketika Tuhan Yesus dibangunkan oleh murid-muridnya, guru bangun, bangun, kita binasa. Tapi Tuhan Yesus bangun dan kemudian ia menghadir, diam dan tenanglah. Amin. Di hadapan Yesus masalah itu tenang. Amin. Amin. Di hadapan Yesus persoalan itu diam. Itu sebabnya orang-orang yang mengandalkan Tuhan pasti akan dilepaskan oleh Tuhan dari masalah. Amin. Ya, kadang-kadang dunia ini menawarkan cara mengeluarkan kita dari masalah.
Ini bak tua satu bisa kasih dia masalah loh. Kalau kau datang, kau bawa babi merah saja, dia bikin fufu sedikit, lupa masalah langsung diam. Kalau di sini sih tidak ada, di Sabu banyak. Karena saya orang Sabu, saya tahu. Kalau dia bawa kapoke, tombak, dia tombak di tiang. Tanya, ini masalah bagaimana? Diam atau lanjut? Diam. Padahal dia yang ngomong sendiri, dukun yang ngomong sendiri. Baru apa? Babi merah. Padahal dia lihat duluan di bawah kolong babi merah. Langsung diam. Akhirnya mau tidak mau, ini yang tuan rumah tangkap sudah babi. Supaya diam. Diam masalah. Ya diam sih, ya berapa bulan begitu. Muncul lagi kembali. Bapak Ibu Saudara sekalian, di hadapan Tuhan dikatakan masalah kita diselesaikan oleh Tuhan. Amin. Dia berkata kepada angin dan danau itu, diam, tenanglah. Bapak Ibu sekalian, saya hanya mau katakan ini. Kalau masalah kita tidak diam, atau persoalan kita tidak diam, Tuhan yang kasih diam kita. Amin. Amin. Kadang-kadang cara kerja Tuhan begitu. Kalau masalah kita tidak selesai, persoalan kita tidak selesai, Tuhan yang kasih diam kita. Supaya apa? Supaya kita tenang di tengah-tengah badai. Kita tenang di tengah-tengah masalah. Kita tenang di tengah-tengah persoalan. Jadi hari ini kalaupun saya dan saudara masih dalam persoalan, masih dalam masalah, tenanglah. Karena Tuhan ada bersama dengan saya dan saudara. Amin. Kita satu perahu. Amin. Kita satu perahu. Tidak mungkin Tuhan Yesus menenggelamkan perahu itu. Amin. Kalau saya dan saudara ada dalam Tuhan, tenanglah. Diamlah. Karena perahu yang saya dan saudara naik sekarang, ada Yesus di dalamnya. Amin. Yang penting kita jangan kasih tidur sama Yesus. Kasih bangun dia. Amin. Kasih bangun Yesus. Cara kasih bangun Yesus dengan apa? Ibadah, doa, baca firman Tuhan. Amin. Nyanyi pujian bagi Tuhan, bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Itu cara kasih bangun Yesus. Amin. Makanya murid-murid ketika dalam bahaya, guru bangun guru, kalau tidak kita binasa. Berapa banyak orang yang kasih tidur Tuhan? Iya. Tidak kasih bangun Tuhan dengan doa kita, dengan pujian kita, dengan kebenaran yang saya dan saudara baca setiap hari. Di hari ini, kalaupun saya dan saudara masih dalam masalah dan persoalan, Tuhan akan kasih tenang kita. Diam, tenanglah. Karena Tuhan yang akan berperang bagi saya dan saudara. Amin. Tuhan yang akan berperang ganti kita. Dan pada waktunya Tuhan akan menyelesaikan semua persoalan yang saya dan saudara hadapi. Amin Bapak Ibu. Tapi saya mau katakan begini, kita ini sangat berharga di mata Tuhan. Mungkin orang di Garasa ini legion ini sudah tidak tinggal di rumah. Rumah tidak tampung dia lagi. Dia tinggal di kuburan. Artinya dia ditolak di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pergaulan, di tengah-tengah sosial, ia ditolak. Tapi dengar, Tuhan Yesus datang cari dia. Amin. Cari dia di kuburan. Bertemu dengan dia di kuburan. Hari ini dia datang cari saya dan saudara di sini. Amin. Tempat ini bukan kuburan, Bapak Ibu. Ini bukan kuburan. Beda dengan tempat legion. Tempat ini adalah tempat yang terbaik bagi saya dan saudara untuk kita diam sejenak. Amin. Tempat ini tempat terbaik untuk kita diam dari masalah kita. Menenangkan diri. Dan kita membangunkan Tuhan. Tuhan tolonglah kami. Amin. Itu sebabnya saya dan saudara setiap hari berdoa beribadah kepada Tuhan. Karena kita mau membangunkan Tuhan. Tuhan tolonglah kami. Hari ini saya sungguh percaya. Bapak Ibu saudara-saudara di sini dikuatkan oleh Tuhan. Kita akan tetap tenang. Kita akan tetap diam. Karena Tuhan yang berperang ganti saya dan saudara. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Biarlah renungan firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita dan menguatkan kita. Diam, tenanglah. Dia berperang ganti kita. Mari kita semua tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus.
Ya Tuhan, tiap cara ku